Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Curahan Kata. Pada kesempatan ini kita akan membahas social thinking. Apa itu social thinking? Social thinking adalah kemampuan kita untuk memahami dan mengerti orang lain. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak sama-sama. Maksud social thinking itu, social thinking atau berpikir sosial adalah proses intelijensi yang terjadi dalam diri kita yang memungkinkan kita bisa memahami sudut pandang, emosi, maksud orang lain yang ada di sekeliling kita. Jadi jangan salah ya, berarti berpikir sosial itu kemampuan kita mempertimbangkan orang lain, sudut pandangnya, emosinya, mungkin cara berpikirnya dan lain sebagainya. Prosesnya disebut proses intelijensi. Mengapa sih Pak disebut proses intelijensi? Kok tidak disebut saja proses rasional atau proses kerja akal? Karena yang bekerja, kalau kita masuk ke dunia sosial itu ya tidak hanya akal kita, tapi juga mungkin nurani kita, mungkin naluri kita, mungkin intuisi kita juga ikut bermain. Karena kita nanti akan berhadapan dengan manusia yang lengkap juga, dia tidak hanya punya akal, tapi juga punya nurani, punya naluri, punya imajinasi, punya intuisi, dan lain sebagainya. Kita pun menangkapnya sesuai dengan kapasitas kita. Nah, semakin pandai kita berpikir sosial, biasanya semakin mudah kita bergaul, berbaur di tengah masyarakat. Mengapa sih berpikir sosial itu penting? Yang pertama, karena saat kita berhubungan dengan orang, manusia itu kan makhluk sosial, mau tidak mau membutuhkan, memerlukan secara niscaya berhadapan dengan orang lain. Jadi tidak mungkin kita bisa hidup sendirian, apalagi hari ini kayak Tarsan misalnya di tengah hutan tanpa segala fasilitas sosial, segala sumbangan entah apa dari orang lain dalam bentuk apapun. Kita pasti ada kebutuhan kita terhadap orang lain. Manusia itu makhluk sosial. Nah, berarti apa? Kita dituntut untuk punya kemampuan menanggapi, punya kemampuan berpikir saat berhadapan dengan orang lain. Jadi kalau kita sedang berhadapan dengan orang lain itu kan, misalnya kita ngobrol dengan orang, itu kan biasanya kita juga menjajaki siapa orang ini, seperti apa karakternya kira-kira, kemudian dia ini apa yang dia inginkan. Nah, itu kan kita selalu berpikir menebak-nebak ke sana. Nah, itulah sebenarnya bagian dari social thinking. Misalnya teman-teman mungkin kapan-kapan ya berkunjung ke tempat saya misalnya, teman-teman ngertinya wah Pak Faiz itu yang tiap hari menemani belajar filsafat, ngaji filsafat. Berarti Pak Faiz itu ngerti tentang filsafat. Terus teman-teman ketika ketemu saya, terus ketika mau ngobrol biasanya terus mengarah-arah ke filsafat, karena Pak Faiz ini ngerti ini filsafat, berarti pasnya ya diajak ngobrol tentang filsafat deh. Nah, ini salah satu contoh kemampuan kita menanggapi hadirnya orang lain. Ini yang kita sebut sebagai social thinking. Jadi kita berpikir tentang orang, kemudian kita mampu menyesuaikan dengan orang itu. Demikian pula tanggapan kita terhadap orang lain, kalau ada orang menanggapi kita, kita juga mampu menangkapnya sesuai dengan
kapasitas berpikir kita. Terus misalnya pas ngobrol dengan saya, ngomong tentang filsafat, ngomong macam-macam, teman-teman juga bisa menanggapi, bisa menangkap, bisa menerima apa yang saya sampaikan. Tidak hanya dari perspektif teman-teman, tapi juga bisa membaca dari perspektif saya yang ngomong. Jadi di antara kemampuan social thinking itu ya kemampuan memahami orang lain. Jadi tidak hanya memahami apa yang kita inginkan dan kita pikirkan. Jadi inilah mengapa tema malam hari ini menurut saya penting. Karena hari ini kan kita lihat banyak sekali konflik-konflik, banyak sekali perdebatan-perdebatan, banyak sekali polemik-polemik yang mungkin tidak perlu terjadi kalau kita punya kapasitas social thinking yang tinggi. Jadi kita bisa memahami orang lain juga bisa memahami kita. Mengapa sih penting kita untuk memahami orang lain itu? Apa tidak cukup kita memahami diri kita sendiri? Ya, yang pertama, mengapa kok tidak cukup kita memahami diri kita sendiri? Karena masing-masing orang itu beda-beda isi pikirannya, cara berpikirnya, nilai-nilai yang dia pegangi, kepribadiannya beda-beda. Tidak sama dengan kita. Kalau seragam sih tidak masalah, berarti kita kalau kita mikir tentang kita sama aja dengan mikir tentang orang. Tapi karena orang ini beda-beda, itu yang sering kita sebut sebagai pluralitas, keragaman. Nah, biasanya kita menerima kan kalau saya bilang, oh memang isi kepalanya orang beda-beda, pendapatnya orang beda-beda. Nah, sampai di titik ini kita biasanya menerima. Tapi jarang kita berlanjut kalau beda-beda. Terus kenapa? Kalau beda-beda itu harusnya kita saling memahami, bukan saling memaksakan pemahaman. Kalau kita memaksakan pemahaman kita kepada orang lain, itu sebenarnya menunjukkan kita belum menerima pluralitas tadi, belum menerima macam-macam cara berpikir orang, gaya hidup orang, kepribadian orang. Kita masih hanya menerima cara kita, nilai-nilai kita, kepribadian kita sendiri. Sehingga ketika tidak cocok, kita langsung saja melontarkan kritik-kritik, melontarkan serangan-serangan yang menjatuhkan, tanpa terlebih dulu kita lakukan pemahaman. Yuk kita pahami orang lain dari perspektifnya, dari konteksnya, tidak hanya dari perspektif kita atau konteks kita. Ini yang saya sebut kita jarang memposisikan diri di perspektif orang yang kita baca. Sehingga pantas kalau begitu muncul konflik-konflik. Setiap orang memaksa agar pemahamannya diterima, pemikirannya diterima. Jarang orang yang mencoba membuka diri untuk juga memahami perspektifnya orang lain. Disinilah menurut saya pentingnya social thinking, kemampuan berpikir sosial. Nah, nanti ada pandangan sebenarnya kemampuan berpikir sosial ini sifatnya natural, alami. Jadi secara alami manusia itu memang makhluk sosial. Jadi orang suka sekali berteman, mencari teman. Orang suka sekali kalau punya pasangan. Orang cenderung untuk tidak sendirian dan mencari orang yang bisa diajak ngobrol, bisa diajak bareng, yang bisa mendampingi dalam berbagai urusan dan lain sebagainya. Jadi ini fitrah sosialnya manusia. Sehingga kemampuan berpikir sosial ini sebenarnya sifatnya intuitif. Nah, ada pandangan seperti itu. Intuitif itu berarti tidak perlu dipelajari secara mendalam, otomatis saja pasti bisa kok orang itu bergaul, orang itu menyesuaikan dengan lingkungannya, beradaptasi dengan
sekelilingnya. Nah, ada pandangan yang seperti ini. Tapi ada pula pandangan, secara umum memang manusia itu secara intuitif bisa bergaul dengan yang lain, bisa berbaur dengan yang lain, berarti bisa berpikir secara sosial. Hanya saja kadang-kadang manusia itu tertutupi oleh egonya. Kadang-kadang manusia itu terdistraksi oleh kepentingannya. Kadang-kadang manusia itu terseret oleh hobi-hobi kesenangannya, sehingga melupakan kemampuan berpikir sosial ini, sehingga melupakan pertimbangan hadirnya orang lain dalam hidupnya. Jadi lupa kalau ada orang lain dengan gagasan yang berbeda, perspektif yang berbeda, gaya hidup yang berbeda. Sehingga lama-lama kemampuan berpikir sosialnya jadi berkurang. Mungkin berpikir kritisnya canggih, berpikir kreatifnya canggih. Orang kagum semua dengan analisis-analisisnya. Tapi secara sosial dia kurang canggih. Secara penghargaan pada orang lain dia kurang bagus. Nah, ini yang saya sebut kemampuan berpikir sosialnya perlu ditingkatkan lagi. Baik, kita lanjutkan. Nah, itu perspektif kedua. Jadi ada yang menganggap ini alamiah, ada yang menganggap alamiah sih, tapi tetap harus diajarkan, dilatih biar jadi canggih. Bahkan nanti ada, ini kalau teman-teman belajar psikologi misalnya, atau mungkin kedokteran, ada penyakit-penyakit tertentu, kondisi klinis kejiwaan tertentu yang menunjukkan orang ini memerlukan tuntunan serius, memerlukan bimbingan serius untuk diajari bagaimana berpikir secara sosial. Ada orang-orang yang memang punya sebut saja penyakit ya, punya kecenderungan klinis tertentu yang coraknya asosial. Jadi ya mungkin misalnya gangguan bipolar, autisme, skizofrenia, depresi, orang dengan sindrom Asperger, orang yang terkena serangan social anxiety disorder, dan beberapa gejala-gejala kejiwaan yang lain. Ini yang membuat orang kemudian muncul karakter asosialnya. Dia tidak nyaman kalau di tengah orang banyak. Dia tidak suka kalau di dalam keramaian. Jadi tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Kalau sudah seperti ini, harus memang ada kepedulian dari kita untuk pelan-pelan menanamkan kemampuan berpikir sosial, menanggapi hidup sosial di sekelilingnya. Ya tentu saja dengan bantuan ahlinya, karena ini ada sejenis gangguan kepribadian tertentu. Bahkan nanti ada yang ekstrim, tidak hanya asosial tapi juga antisosial. Wah, teman-teman mungkin pernah dengar ya, psikopat atau sosiopat. Ini yang suka drama-drama Korea atau suka film-film tentang psikologis atau film-film tentang para psikopat. Ini kan orang yang ekstrim sama sekali antisosial. Kalau sosiopat itu orang yang memang sulit bergaul dengan masyarakat, acuh, tidak peduli dengan orang lain, cenderung menarik diri, tapi punya ego yang sangat tinggi. Dia merasa dirinya yang paling penting. Dia menganggap orang lain itu tidak ada artinya. Jadi dia cenderung nanti berbuat jahat untuk kepentingan pribadinya tanpa peduli haknya orang lain. Emosinya tidak stabil, seringkali kehilangan kesabaran, kerjaannya ngamuk-ngamuk, marah-marah, menyakiti orang, tidak masalah, yang penting dia sendiri seneng, terpenuhi egonya. Ini namanya sosiopat.
Nanti ada yang lebih mengerikan lagi, namanya psikopat. Kalau psikopat ini unik dia. Kalau sosiopat kan memang tidak bisa bergaul dengan orang. Tapi kalau psikopat ini kadang-kadang kelihatan bisa berbaur, bisa akrab, menempatkan diri di tengah masyarakat. Orang menganggapnya normal. Tapi di balik yang normal ini tersimpan situasi mental, kondisi mental yang gelap. Dia tidak punya rasa sama sekali terhadap orang lain. Dia hanya ingin memuaskan keinginan dinginnya, keinginan jahatnya. Dia punya naluri, mungkin kalau di film-film itu disebut naluri seperti predator, ingin menghancurkan. Tapi orang tidak tahu karena dia dari luar kelihatan sangat normal, sehingga diam-diam dia bisa merencanakan kejahatan dengan baik dan detail. Orang sulit mendeteksi siapa psikopat. Tapi kalau sosiopat ini biasanya kelihatan. Orangnya memang tidak bisa bergaul, merasa tinggi, egonya sangat tinggi, kadang-kadang melakukan kejahatan, hal-hal yang menyakiti orang lain, tapi dia tidak peduli, yang penting dia puas. Itu sosiopat. Ini juga jenis personality disorder. Jadi kepribadian yang kacau, yang rusak. Ini juga PR bagi kita. Nah, jadi ternyata kemampuan berpikir sosial itu penting. Kita kaji, kita pelajari. Karena ya itu tadi, manusia mau tidak mau ya berhadapan dengan hidup sosial, berhadapan dengan orang lain. Kalau kita tidak punya keterampilan bergaul dengan orang lain secara tepat, pikiran kita tidak bisa menghadapi orang lain, ya kita akan kesulitan dalam hidup. Mungkin hidup kita akan rasanya serba tidak nyaman, serba tidak enak, serba terganggu, serba tidak suka. Dan disinilah pentingnya kita belajar tentang social thinking atau berpikir sosial. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih atas dukungan Anda semua. Semoga bermanfaat.